Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Husnul, perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan kebudayaan daerah suku Melayu. Sejarah suku Melayu. Nama Melayu berasal dari kerajaan Melayu yang pernah ada di kawasan Sungai Batanghari, Jambi. Dalam perkembangan kerajaan Melayu akhirnya takluk dan menjadi bawahan kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Keping Tembaga, pedagang Melayu telah berdagang ke seluruh wilayah Asia Tenggara. Era kejayaan Sriwijaya merupakan masa emas bagi peradaban Melayu pada masa abad ke-14 dan terus berkembang pada masa Kesultanan Malaka. Masuk agama Islam ke Nusantara pada abad ke-12 diserap baik-baik oleh masyarakat Melayu. Letak geografis. Di sini saya mengambil di daerah Provinsi Kepulauan Riau. Letak geografisnya berupa kepulauan yang terdiri dari gugusan pulau besar dan kecil yang dikelilingi oleh lautan. Provinsi ini memiliki 1.800 pulau, di antaranya pulau yang telah berpenghuni sebanyak 395 pulau dan 1.405 yang belum berpenghuni. Sebanyak 19 pulau tercatat sebagai pulau terdepan. Letak geografis Kepri memiliki keuntungan tersendiri bagi daerah ini karena berada di jalur emas perdagangan di bagian barat Indonesia. Kemudian tarian suku Melayu ada tari Landa, merupakan tari adat Kepulauan Riau yang biasa disebut dengan tari danding. Tari ini bermakna pergaulan, di mana para penari akan menari dan bernyanyi dalam bentuk pantun dan berbalas pantun. Yang kedua, tari melamang. Tari ini biasa disebut dengan tari melamang karena gerakan ini dengan cara melamang, yaitu berdiri membengkokkan badan ke arah belakang. Tarian ini menunjukkan kecakapan sesuatu, seperti mengambil sapu tangan, uang receh, dan lainnya. Ketiga, tari persembahan. Tari ini biasa disebut dengan tari makan sirih. Biasa digunakan untuk penyambutan, menyambut tamu yang datang ke daerah Kepulauan Riau. Tari ini merupakan hasil pembakauan tari yang dimusyawarahkan pada tahun 1957 di Pekanbaru. Permainan suku Melayu. Yang pertama adalah bakiak. Bakiak itu adalah trompa atau selop yang terbuat dari kayu dan tali trompa dari karet yang berderet dari 3 sampai 5 kaki yang bisa memakainya. Yang kedua adalah congkak. Congkak terbuat dari kayu dengan bentuk papan yang panjang, dilubangi sebanyak 14 lubang sebagai anak dan 2 lubang sebagai induknya. Permainan ini dulunya dimainkan oleh anak raja. Permainan ini hampir dijumpai di seluruh Riau. Terus selanjutnya pakaian suku Melayu. Yang pertama, baju kurung cekak musang pria. Ciri-cirinya yaitu kerahnya tegap dengan ukuran 2,5. Terus memiliki kancing dengan jumlah 3. Biasanya baju kurung ini dipakai untuk pemberian nama atau acara tertentu. Terus baju kurung cekak musang wanita itu bukan hanya dipakai oleh pria tua atau dewasa, tetapi juga di kalangan wanita. Bagian ciri-cirinya itu bagian kerah dan cekak ini juga tegap, yaitu tidak jauh seperti baju pria. Terdapat kancing baju wanita dari kerah bagian dada, serta menyentuh lutut selayak baju kurung pada umumnya. Terus lagu daerah Melayu. Yang pertama, Segantang Lada. Itu merupakan mahakarya dari Dr.
Johannes Daud Kadir. Di dalamnya menjelaskan secara rinci tentang ibu kota provinsi yang terletak di Pulau Bintan, tepatnya Tanjung Pinang. Kedua, Soleram. Soleram merupakan suatu lagu daerah populer di Riau. Biasanya berisi makna dan nasihat kepada anak yang hendak tidur. Beberapa pesan yang disampaikan dalam lagu ini agar anak menjaga kehormatannya, menjaga diri, dan mempertahankan budayanya. Ketiga, selanjutnya adalah bahasa. Bahasa Melayu daerah Melayu Riau yaitu dialek. Dialek itu adalah suatu bahasa Melayu yang dibagi menjadi dua, yaitu dialek daratan dan dialek kepulauan. Contohnya, penyebutan dalam bahasa Indonesia kata bila 3 kata itu bahasa Melayu daratan itu biasa disebut bilo 3 kato. Sedangkan Melayu kepulauan itu menyebutnya bile 3 kate. Selanjutnya, rumah adat Melayu. Ada Balai Selasa Jatuh. Yang kedua ada rumah Limas Potong. Selanjutnya, senjata Melayu yaitu bedelau yang merupakan salah satu jenis tradisional Melayu dengan bentuk tusuk. Senjata ini merupakan pisau belati tajam yang salah satu sisinya memiliki ukuran 24 cm saja. Selanjutnya, pedang Jenawi. Pedang Jenawi merupakan senjata tradisional pertama di Riau. Ketiga adalah perumas. Selanjutnya adalah makanan suku Melayu. Yang pertama adalah bangkit. Bangkit adalah suatu makanan yang diolah serta dikeluarkan dari oven. Makanan ini memiliki ukuran 2 kali lipat lebih besar dari adonan awalnya. Biasanya cocok ditemani untuk acara kumpul keluarga atau dijadikan oleh-oleh. Tampilan kue bangkit sendiri dirasa sangat menggugah selera karena berwarna putih seperti salju dihias noktah merah di atasnya. Selanjutnya adalah roti jala atau kirai, di mana roti ini memberikan cita rasa Melayu yang sangat kental. Biasanya ditemukan pada saat hidangan pernikahan. Biasanya juga hidangan ini digunakan untuk hidangan keluarga untuk membantu menghangatkan suasana anggota keluarga yang sulit berkumpul di hari biasanya. Bahan dasarnya berupa gandum yang dikombinasi dengan pewarna makanan. Untuk penyajiannya biasanya ini menggunakan saus durian, saus kari maupun saus manis. Kesimpulannya yaitu sejauh mana pengetahuan seseorang terhadap kebudayaan sejarah daerahnya sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal dan salah satunya adalah dirinya sendiri. Besar atau kecilnya rasa cinta dan bangga terhadap kebudayaan atau mengetahui sejarah daerahnya itu nanti di mana mencerminkan bahwa sejauh mana seseorang mengenali budayanya sendiri. Jika kecil rasa kecintaannya, maka jelas seseorang tersebut belum tentu dekat dengan kebudayaan suku sendiri. Begitu sebaliknya, mengenali kebudayaan sendiri khususnya Melayu merupakan sebuah keharusan bagi yang mengaku Melayu. Sedikit banyaknya pengetahuan kita mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya Melayu menjadikan kita secara tidak langsung mempelajari budaya itu sendiri. Seperti yang dikatakan pakar bahwa seseorang yang mengaku Melayu jika ia berbahasa Melayu, beradat Melayu, dan beragama Islam, maka dari itu ketiga ini menjadi patokan sejauh mana kita sudah menjadi dari salah satu budaya itu sendiri khususnya budaya Melayu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa menghargai sesama suku, walaupun kita berbeda suku tapi tetap harus menghargai sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.